Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Saya di sini atas nama Muhammad Tauhid, NIM 2057201102 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma backtracking atau runut balik. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang runut balik. Algoritma backtracking adalah algoritma yang berbasis pada DFS untuk mencari solusi persoalan secara lebih mangkus atau lebih mantap. Runut balik itu sendiri yang merupakan perbaikan dari algoritma brute force secara sistematis mencari solusi persoalan di antara semua kemungkinan solusi yang ada. Dapat kita pahami bahwasanya algoritma runut balik atau backtracking adalah algoritma yang berbasis DFS yang gunanya untuk apa? Untuk mencari solusi dari persoalan secara lebih mangkus atau lebih mantap dari apa yang kita ketahui. Oke. Selanjutnya, dengan metode runut balik atau backtracking, kita tidak perlu memeriksa semua kemungkinan solusi yang ada. Jadi dengan metode ini kita tidak harus memeriksa semua solusi-solusi yang dapat kita ketahui. Hanya pencarian yang mengarah ke solusi saja yang selalu dipertimbangkan. Akibatnya, waktu pencarian dapat dihemat. Jadi, dengan metode backtracking ini kita lebih dapat menghemat waktu, lebih dapat menghemat tenaga dan hemat lainnya. Karena apa? Karena kita tidak perlu memeriksa semua solusi-solusi yang ada. Saat ini algoritma runut balik banyak diterapkan untuk program games seperti permainan TikTok 2, menemukan jalan keluar dalam sebuah labirin, catur, dan yang lain. Dan juga masalah-masalah pada bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi dapat kita ketahui runut balik ada pada program game dan juga masalah-masalah kecerdasan. Lalu selanjutnya adalah pengorganisasian solusi. Yang pertama, semua kemungkinan solusi dari persoalan disebut ruang solusi. Saya ulangi, semua kemungkinan solusi dari persoalan tersebut disebut ruang solusi atau lebih kerennya solution space. Nomor 2, jika X, Y, dapat kita ketahui rumus-rumus disebut ruang solusi. Jumlah anggota di dalam ruang solusi adalah S1 titik S2 titik SN. Jadi kemungkinan solusi dari persoalan disebut ruang solusi. Oke. Yang selanjutnya, ruang solusi diorganisasikan ke dalam struktur pohon. Jadi ruang solusi itu dapat diorganisasikan ke dalam struktur pohon. Tiap simpul pohon menyatakan status atau state persoalan, sedangkan sisi disebut cabang dilabeli dengan nilai X, Y. Lanjut, lintasan dari akar ke daun menyatakan solusi yang mungkin. Seluruh lintasan dari akar ke daun membentuk ruang solusi. Pengorganisasian pohon ruang solusi diacu sebagai pohon ruang status atau state space tree. Jadi dapat kita pahami
ruang solusi itu diorganisasikan ke dalam struktur pohon. Tiap simpul pohon menyatakan status atau state persoalan, sedangkan sisi atau cabang dilabeli dengan nilai-nilai XI. Lintasan dari akar ke daun menyatakan solusi yang mungkin. Jadi dari akar ke daun itu menunjukkan beberapa solusi atau memberikan solusi yang mungkin atau yang sudah asli benar. Seluruh lintasan dari akar ke daun membentuk ruang solusi. Jadi dari akar ke daun itu dapat kita ambil sebagai ruang solusi. Pengorganisasian pohon ruang solusi diacu sebagai pohon ruang status atau state space tree. Terima kasih. Lalu yang selanjutnya adalah prinsip pencarian solusi dengan metode runut balik atau backtracking. Yang pertama, solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar ke daun. Jadi apabila kita mau mencari solusi, harus membentuk lintasan dari akar hingga daun. Aturan pembentukan yang dipakai adalah mengikuti aturan pencarian ke dalam yang mendalam, atau bisa dapat kita sebut dengan DFS. Simpul-simpul yang sudah dilahirkan dinamakan simpul hidup atau life mode. Simpul hidup yang sedang diperluas dinamakan simpul E atau expand node. Terima kasih. Selanjutnya, tiap kali simpul E diperluas, maka lintasan yang dibangun olehnya bertambah panjang. Jadi apabila simpul E itu diperluas, maka lintasannya itu menjadi panjang. Jika lintasan yang sedang dibentuk tidak mengarah ke solusi, maka simpul E tersebut harus dibunuh atau dimatikan, sehingga menjadi simpul mati atau dead node. Jika lintasan yang sedang dibentuk tadi tidak mengarah ke solusi, maka simpul E tersebut dibunuh dan menjadi simpul mati atau dead node. Fungsi yang digunakan untuk membunuh simpul E adalah dengan menerapkan fungsi pembatas atau bonding function. Simpul yang sudah mati tidak akan pernah diperluas lagi. Oke, terima kasih. Lanjut dari pembahasan yang tadi mengenai simpul-simpul mati. Jika pembentukan lintasan berakhir dengan simpul mati, maka proses pencarian diteruskan dengan membangkitkan simpul anak yang lainnya. Saya ulangi, jika pembentukan lintasan berakhir dengan simpul mati, maka proses pencarian diteruskan dengan membangkitkan simpul anak yang lainnya. Bila tidak ada lagi simpul anak yang dapat dibangkitkan, maka pencarian solusi dilanjutkan dengan melakukan runut balik atau backtracking ke simpul hidup yang terdekat atau dapat dikatakan dengan simpul orang tua. Selanjutnya, simpul ini menjadi simpul E yang baru. Sekian. Selanjutnya, pencarian dihentikan apabila kita telah menemukan solusi atau tidak ada lagi simpul yang hidup untuk runut balik untuk backtracking. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dari awal hingga akhir. Apabila dalam menerangkan teori tentang backtracking banyak sekali kesalahan, apabila ada yang kurang jelas saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.